Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia ekonomi Islam, yaitu bank syariah. Pengertian bank syariah. Pertama, menurut Sudarsono, 2015. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, menurut Muhammad, 2005. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, dibedakan antara pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. A. Perbankan syariah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. B. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas bank umum syariah, BAS, unit usaha syariah, US, dan bank pembiayaan rakyat syariah, BPRS. 2. Prinsip-prinsip dasar bank syariah. Pertama, prinsip keadilan, penerapan sistem bagi hasil di dalamnya terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. Kedua, prinsip kesederajatan, dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, bank syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus secara bersama-sama. Ketiga, prinsip ketenteraman, menurut falsafah Al-Quran, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan falah, ketenteraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan, yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Akad-akad dalam bank syariah. Pertama, akad wadiyah, titipan amanah. Akad wadiyah merupakan perjanjian penitipan barang atau uang antara pemilik, nasabah, dan pihak yang dipercaya untuk menjaga titipan tersebut. Tujuannya untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan barang atau dana tanpa adanya imbal, hasil atau keuntungan. Kedua, akad mudharabah, kerjasama usaha. Akad kerjasama antara bank, sahibul mal, dan nasabah, mudarib, untuk usaha tertentu. Contoh, tabungan investasi, di mana nasabah menyimpan dana dan bank mengelola dana tersebut untuk investasi dengan bagi hasil. Ketiga, akad musyarakah, kemitraan modal, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan kontribusi modal dari masing-masing pihak serta kerugian dibagi sesuai kesepakatan dan porsi modal. Contoh, pembiayaan proyek. Keempat, akad murabahah, jual beli dengan margin keuntungan. Bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan. Contoh, pembiayaan kendaraan atau perumahan. Kelima, akad salam, pembiayaan pesanan di muka. Akad salam digunakan untuk transaksi pemesanan barang dengan pembayaran penuh di awal dan penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai waktu yang disepakati. Biasanya digunakan dalam sektor pertanian atau produksi. Keenam, akad istisna, pembiayaan barang pesanan produksi. Serupa dengan salam, namun istisna, dikhususkan untuk pembiayaan barang yang dibuat sesuai spesifikasi tertentu. Penyerahan dan pembayaran bisa dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan antara pembeli, mustashni, dan produsen, sani. Ketujuh, akad ijarah, sewa guna barang, jasa, perjanjian penyewaan barang atau jasa tanpa berpindah kepemilikan. Bank syariah menyewakan barang kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu, dan nasabah membayar imbalan atas manfaat penggunaan tersebut. Kedelapan, akad ijarah muntahiyah bitamlik, sewa guna usaha dengan kepemilikan, akan pengembangan dari ijarah, di mana terdapat opsi pemindahan kepemilikan barang kepada nasabah di akhir masa sewa. Biasanya digunakan untuk pembiayaan kendaraan atau properti. Kesembilan, akad qardh, pinjaman sosial, pinjaman dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah, yang harus dikembalikan sesuai jumlah pokok dan waktu yang telah ditentukan. Akad ini tidak diperkenankan mengambil keuntungan dan bersifat tolong-menolong. Contoh, pinjaman dana darurat untuk keperluan sosial atau mendesak, seperti biaya pengobatan atau pendidikan. Dasar hukum bank syariah. Pertama, Undang-Undang No.
7 tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, landasan hukum bagi bank untuk beroperasi dengan prinsip syariah. Kedua, Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, mengatur berbagai aspek seperti prinsip-prinsip syariah, perizinan, kegiatan usaha, tata kelola, dan pengawasan bank syariah. Ketiga, Peraturan-Peraturan Bank Indonesia, A. No. 2/4, PBI, 2000 Februari tahun 2000 tentang clearing bagi bank umum, syariah dan unit usaha syariah bank umum konvensional. B. No. 6/21, PBI, 2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. C. No. Tanggal 2 Agustus tahun 2000 tanggal 23 Februari tahun 2000 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. D. No. 5/3, PBI, 2003 tanggal 4 Februari tahun 2003 tentang fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank Islam. Keempat, Fatwa Dewan Nasional Indonesia Syariah, DSN, telah mengeluarkan kurang lebih 43 fatwa terkait dengan perbankan syariah. Yaitu mulai Fatwa DSN nomor 01, Desen MUIIV, 2000. Kelima, Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 29, QS Al-Baqarah ayat 283, Surat Al-Maidah ayat 1-2. Demikian pembelajaran singkat tentang bank syariah. Semoga kita dapat lebih memahami konsep keuangan Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.